Wabarakatuh. Halo semua, balik lagi nih sama aku Putri di Ramadan Reflection. Reflect yourself, ya with Ramadan Reflection. Oke, balik lagi nih sama aku. Dan pastinya nih, kalau aku udah balik lagi sama another Ramadan Reflection, aku pastinya udah balik lagi sama special guest. Dan special guest kita kali ini adalah... Halo semua, nama aku Fadila Nadine Haryanto. Biasanya aku disapa dengan Nadine. Oke, Nadine. Jadi kali ini nih kita bakal ngomongin apa nih? Kita mau bahas tentang rasa kita saat puasa. Benar, terutama tentang menahan lapar dan dahaga saat puasa dengan kesabaran dan mengontrol emosi. Oke, jadi aku ada beberapa pertanyaan nih yang bakal aku tanyain ke Nadine. Karena ini emang dari pertanyaan diri aku sendiri tentang menjalani puasa kali ini. Tuh, jadi yang pertama, menurut Nadine sendiri nih, seberapa penting sih menjaga kesabaran dan mengontrol emosi pada saat puasa ini? Oh, penting banget. Terutama kan uh, itu emang tujuan kita pas buat puasa gitu loh. Namanya puasa artinya ya stop dulu, hiatus dulu untuk emosinya, untuk amarahnya, apalagi ke orang-orang yang kayak yang biasanya kita tuh bertemu setiap hari itu biasanya kan kita siklusnya tuh kayak marah terus marah lagi ke orang terus marah lagi itu kapan berhenti, jadi kita harus stop dulu, hiatus dulu siklus emosi dan marahnya itu. Bener banget, bener banget. Kayak apalagi namanya marah tuh kan emosi ya. Emang emosi Ya, tuh susah banget buat dikontrol apalagi ketika kita lapar gitu kan, ketika kita aus segala macem gitu. bener. Tapi di bulan puasa ini emang kayak kita tuh harus banget gitu karena banyak juga kan manfaat-manfaat yang Iya, pasti eh, buat kalian sendiri gitu loh. Dan ngomongin soal manfaat nih ya, apa aja sih manfaat emosi beserta menjaga kesabaran yang kamu tahu gitu? eh terus untuk fungsi badan sendiri pasti kayak badan tuh pikiran tuh lebih fresh, lebih jernih, lebih tenang. Apalagi kalau kita tuh dihadapin sama orang-orang yang kayak emosian terus kayak pasti kita bisa lebih nenangin diri kita sendiri dan orang tersebut gitu loh. Jadi dalam satu aktivitas tuh jadi berjalan dengan lancar gitu. Nah, iya bener banget. Berarti kayak menahan emosi tuh nggak cuma dari segi agama aja ya? Ya tentu. Sebenarnya dari segi agama juga ada dan itu tuh emang buat kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Iya ya, bener banget, bener banget. Dan juga nih ya, adalah aku ada surat, yaitu adalah surat Al Imran dari ayat 133 sampai 134 dengan tema menahan amarah, ciri orang bertakwa, dan artinya adalah bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dari surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapangan maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi di sini juga dijelasin kalau nggak cuman menahan kemurkaan aja, mengendalikan kemurkaan, tapi juga memaafkan orang lain. Kayak sabar gitu ya berarti ya, Iya sabar. benar banget. Sabar tuh emang penting banget terutama di bulan Ramadan. Ramadan. Itu ada pahalanya juga gak sih? Oh tentu banget itu segala kebaikan pasti ada pahalanya, apalagi di bulan Ramadan ini pasti dilipat gandakan. Ih bener banget, bener banget. Emang bulan puasa tuh bener-bener bulan yang perfect spesial Ya, untuk apa namanya tuh kita sayang untuk disia-siakan bener. juga. Iya, makanya Bener. kita harus farming pahala. Iya Nih, harus push. bener banget, bener banget, bener banget. Terus ya, kita kan ngomongin nih dari tadi kita ngomongin tentang menjaga amarah dan juga apa tuh namanya kesabaran gitu lah ya. Apa sih hubungannya? Kenapa sih diomongin menahan dahaga dan menahan lapar dengan mengontrol emosi gitu? Apa sih hubungannya kalau menurut kamu sendiri? Kalau menurut aku menjaga kesabaran, menahan emosi itu penting banget buat berhubungan banget sama lapar kita, menjaga hawa nafsu kita. Karena setiap hari tuh kita pasti kayak lupa untuk menahan apa sih nafsu kita. Misalnya makan aja pasti kita nggak kekontrol kan, kayak apa aja bisa kita makan, kayak harusnya kan kita harus menjaga makanan tuh makanan baik, makanan sehat biar badan kita juga terjaga kesehatannya. Pasti Allah juga apa ya
Menginginkan memaksudkan, gitu. iya, menginginkan untuk kita tuh menjaga badan kita dengan cara menahan diri dulu untuk memilih makanan yang lebih tepat. Bener banget, bener banget, bener banget. Dan juga kalau kita emosi-emosi tuh malah ngebuat capek sendiri gak sih? Jadinya Iya, bener banget. lapar lagi, jadinya haus lagi gitu. Jadi emang Iya, emang ada banget hubungan dari jaga. iya, energinya tuh mendingan ke salurin ke yang lebih baik. Bener banget. Kayak kita kalau lagi puasa tuh bisa kalau misalnya kita mau marah. Apalagi kan kalau misalnya kita tuh aku nggak tahu ya, tapi kayak ibadah tuh ngasih ini sendiri gak sih? Kayak ke apa tuh ketentraman sendiri. Iya, bener banget. Kita jadi lebih apa ya, lebih tenang. Udah tenang, terus ibadahnya jadi tambah khusyuk. Bener-bener bener. Kamu pernah gak sih kayak kamu tuh lagi marah terus kayak tiba-tiba kamu kayak sholat atau ibadah biar supaya kamu tuh lebih tenang gitu? Pastinya pernah. Biasanya aku sholat, ya sholat, pas sujud tuh minta untuk ketenangan hati biar tenang dan nyaman gitu menjalankan aktivitas selanjutnya. Biar Masya Allah, Masya Allah. Emang kayak berdoa ke Allah tuh kayak bikin tenang banget gitu, bikin iya, tenang, bikin kayak plong gitu loh, kayak masalah-masalah tuh kayak keangkat gitu loh. Padahal enggak, maksudnya tuh nggak keangkat, cuman kita tuh jauh lebih tenang gitu. Bener kan? Terus kalau misalnya kamu tuh bilang kan kamu suka menjaga emosi kan ya, iya. menjaga kesabaran gitu. Kamu punya gak sih tips and trick supaya kita nih ya yang nonton, terutama aku juga nih ya, bisa menjaga emosi aku tuh jauh lebih baik gitu? Yang pertama, nah yang paling gampang itu tarik nafas, terus tunggu, terus buang perlahan. Itu merasakan kayak, woi, tunggu sebentar, ya, pause dulu, tenang dulu, jangan terbawa arus, jangan terbawa arus emosi-emosi yang sedang berkeliaran gitu. Terus jadi kita lebih tenang. Nah, itu yang pertama. Kalau yang ya untuk menjaga maintenance-nya ya pasti ibadahnya harus dikusyukkan, dibenarin dulu gitu. Bener banget, bener banget. Ngomongin soal puasa juga, kamu ada gak sih goal tahun ini yang kayak udah hampir kecapai? Ini kita maksudnya ada setengah ini ya, setengah bulan puasa Iya, ya. Ada gak sih goal yang kayak, aduh bentar lagi kecapai nih gitu dari awal puasa gitu? ada goals sebelum Ramadan pasti kita udah planning dulu goals apa. Nah, yang pertama itu pastinya khatam Al-Quran, terus tarawehnya nggak boleh bolong karena siap banget nggak sih udah cuman di bulan Ramadan doang malah kita tuh bolong taraweh gitu ya kan. Bener banget, Nah, bener banget. terus ada lagi mungkin kayak lebih banyak sedekah dan lebih baca Al-Quran, arti-arti dari Al-Quran. Tapi emang mendekatkan diri ke Allah tuh salah satu cara untuk menentramkan diri gak sih? Iya, emang itu yang paling utama sih. Kamu punya tips gak buat kayak biar rajin taraweh gitu? Karena jujur aku pun masih agak-agak kayak males gitu lah, karena kan kayak lumayan banyak rakaatnya ya. Jadi kayak kamu punya gak sih tips gitu supaya kita tuh nggak males gitu loh kalau buat taraweh gitu? Pertamanya pasti dipaksain dulu sih. Terus ada hidayah kayak ya aku ngelakuin ini juga untuk ibadah, pasti nantinya ada apa ya, balasannya lebih banyak, lebih berkah, lebih menyenangkan juga. Jadi ya udah dipaksa, pas udah dilakuin kok kayaknya aku bisa nih ngikutin sampai akhir, ya udah jadi keterusan. Iya bener banget, apalagi terutama kalau misalnya ini tuh manfaatnya buat kita juga gak sih? Kayak ini yang selalu aku pikirin ketika aku sholat tuh adalah kita tuh berdoa kepada Allah. Allah tuh sebenarnya nggak gitu butuh kita, tapi kita butuh Allah. Iya gak sih, bener? Ya tentu Allah kan yang menciptain kita, Allah yang lebih tahu tentang kita. Jadi kita ya harusnya curhat ke Allah gitu. Karena Bener. kan dia yang lebih tahu, dia pasti ngirim hidayah untuk kita berbuat apa. Bener, dan walaupun kita harus cerita ke Allah, bukan berarti kita nggak boleh cerita ke temen ya guys. Bukan berarti kita kayak harus cerita ke Allah, harus cerita ke Allah, nggak boleh cerita ke temen, nggak boleh cerita ke keluarga. Itu nggak banget ya. Justru kita harus cerita ke Allah, terus habis itu cerita ke keluarga, karena kayak keluarga tuh nomor satu. Iya benar, biar mereka juga tahu gimana, apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi gitu. Bener Gitu. banget. Kalau tahun lalu kamu itu gimana? Apa namanya kayak pengalaman kamu yang seru kira-kira apa sih tahun lalu tentang menahan lapar dan dahaga gitu? Yang kayak apa yang kamu lakuin untuk menahan lapar, dahaga di pengalaman tahun-tahun sebelumnya?
Tahun sebelumnya mungkin musafir pas pulang kampung. Oh, berarti kamu buka on the road gak? Iya bener, Ih, itu seru banget. buka on the road tuh kayak seru banget gak sih? Eh, Pernah gak sahur on the road? oh pernah banget itu juga di rest area Masya gitu. Allah. Kayak seru gitu gak sih? Kayak aku pengen cobain juga sih sahur dan buka on the road. Kayak tuh seru dan kayak fun segala Iya, macem gitu. makan minum tuh di pinggiran masjid gitu. Terus habis makan udah langsung sholat, itu tuh kayak sholat berjamaah, itu Iya, tenang banget sih. kesenangan yang ketenangan sendiri gitu Iya ya. bener. Dan nih, apa sih menurut kamu tuh ya, mengontrol kesabaran itu kan yang penting banget nih. Apalagi terutama di bulan Ramadan gitu kan. Menurut kamu tuh pentingnya di bulan Ramadan aja atau di bulan-bulan lain juga penting gitu? Ya em, sebenarnya di bulan Ramadan ini untuk kita biar nggak lupa, oh iya sehari-hari kan kita emosi mulu ya, jadi itu penting banget untuk dilanjutin ke bulan-bulan yang bukan bulan Ramadan. Jadi ya pastinya kita harus memutus rantai emosi-emosi yang kurang bermanfaat gitu, harusnya kita terus menyebarkan emosi yang baik gitu kan. Iya ya bener. Dan emosi itu bukan cuman kayak marah-marah ya. Kayak emosi itu berarti Ya bisa yang sedih juga, sedih, baik sedih gitu-gitu. Jadi berlarut-larut itu nggak baik iya. sih. Tapi kita nggak boleh sedih berlarut-larut kan? Iya nggak boleh. Kalian sedih boleh tapi jangan berlarut-larut larut-larut guys. Bener banget. Kamu bahkan tahu gak sih kita gak usah ibadah wudhu tuh termasuk ibadah kan ya? Oh iya, iya, iya Iya wudhu kan? itu masuk. Tapi ternyata dengan wudhu aja tuh kita bisa meredakan amarah. Ada dari hadis riwayat Abu Daud yang apa namanya? Apa? Apa namanya? Menjelaskan. Menjelaskan bahwa telah menceritakan kepadaku ayahku di hadapan kakekku yaitu Atiyah ibnu Sa'd As-Sa'di yang berpredikat sebagai sahabat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya marah itu perbuatan setan dan setan itu diciptakan dari api dan sesungguhnya api itu hanya dapat dipadamkan dengan air. Karena itu apabila seseorang di antara kalian marah hendaklah ia berwudu. Jadi bener-bener kayak Iya. bener-bener namanya tuh api dan air gitu ya. Iya benar-benar. Iya. Emosi. Kayak pasti tuh kita di bulan puasa bener-bener harus banget menjaga emosi, terus menahan lapar gitu. Jadi kalian jangan lupa guys, jangan sampai di siang-siang bolong tiba-tiba makan. Aduh, Jangan banget guys. enggak boleh. Jangan banget. Coba jangan banget. ditahan dulu. Iya ditahan karena apapun ibadah yang kita lakukan tuh balik lagi ke kita guys. Itu pasti buat kita. Buat gitu. kita sendiri ya. Dan terakhir nih ya, ada nggak sih pesan yang dapat disampaikan kepada warga Pasat supaya puasanya nih berjalan dengan baik gitu? Untuk lebih buat to the point-nya aja, coba deh kalian bayangin ini Ramadan terakhir kalian, apa yang mau kalian lakukan? Pasti kalian mau nge-push kebaikan kan? Coba kasih terbaik buat Ramadan terakhir kalian. Dah, itu pasti kalian langsung terpikirkan, oh ya, aku langsung harus ini, aku harus ini, aku harus ini, tanpa tanpa pemikiran lainnya kan. Nah, ya udah. Oke. Jadi mungkin segitu dulu ya guys. Apa namanya Ramadan Reflection kali ini bersama Nadine. Kalau kalian ada mau komen-komen boleh banget, nanti mungkin aku bakal bacain dan bakal aku apa namanya akan aku bahas di episode lainnya. So sampai ketemu di Ramadan Reflection lain. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.